warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas selama hidupnya syarat akan cerita lucu dan menghibur. Perilakunya yang sulit ditebak seringkali membuat penduduk bahkan raja kesal kepadanya. Tak heran jika Abu Nawas sering pula menjadi buruan pasukan kerajaan karena perintah raja. Pernah dikisahkan bahwa Abu Nawas menjadi buronan raja dengan mengerahkan seluruh pasukannya. Namun Abu Nawas saat itu lolos dan berpesan pada istrinya jika meninggal dunia agar dimaafkan oleh sang raja. Tak hanya itu, Abu Nawas juga berpesan jika meninggal dunia agar dikafani dengan kain yang sudah lusuh. Singkat cerita, ketika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia, istrinya mengabulkan permintaannya dengan mengkafaninya menggunakan kain yang sudah lusuh. Kain kafan yang dipakaikan untuk Abu Nawas merupakan kain lama yang telah berubah warna tidak putih lagi. Akhirnya ketika di alam kubur, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya kepadanya. Saat itu pula, langsung malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada Abu Nawas tentang siapa Tuhanmu. Abu Nawas yang tahu akan mendapatkan banyak pertanyaan, coba mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Dia berkata kepada malaikat Mungkar dan Nakir bahwa dirinya merupakan mayat lama yang tentunya sudah ditanya demikian. Abu Nawas berkata sambil menunjukkan kain kafannya yang sudah lusuh, pertanda dirinya adalah mayat lama. Malaikat pun bingung. Jika melihat kain kafan Abu Nawas, memang sudah seperti mayat lama. Namun anehnya, jika malaikat Mungkar dan Nakir melihat kuburnya, sangat jelas dia merupakan mayat baru karena galian tanahnya masih baru. Akhirnya malaikat Mungkar dan Nakir pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk mencari mayat baru yang lain. Demikianlah kisah lain tentang Abu Nawas yang mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan baginda raja sangat marah. Maka saat itu juga, Abu Nawas diusir dari istana dan melarang orang cerdik tersebut menginjakan kakinya lagi di istana raja. Namun setelah berjalannya waktu, baginda raja merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Sebab sudah 7 bulan berlalu, baginda raja tidak bertemu dengan Abu Nawas semenjak dilarang lagi pergi ke istananya. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir baginda raja. Maka suatu hari, baginda raja mengutus seorang ajudan untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan menyuruhnya datang ke istana. Namun setelah sang ajudan sampai di rumah Abu Nawas, orang cerdik tersebut menolak menemui baginda raja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ketika didatangi ajudan sang raja, Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada baginda, aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan baginda. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayinya. Dan juga katakan kepada baginda raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi. Akhirnya utusan sang raja kembali ke istana dan menyampaikan kepada baginda raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hal ini lantas membuat baginda raja begitu keheranan, sebab baru kali ini ia mendengar ada laki-laki yang bisa hamil. Sobat Azul rahimakumullah. Berikut ini adalah
Kisah ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi qadhi atau hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Namun Abu Nawas tidak mau diangkat. Akhirnya dia bisa menolak permintaan raja dengan cara yang sangat cerdik. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi hakim?" kata raja. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi qadhi, jawab sang menteri. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tak layak menjadi qadhi," tambah yang lain. "Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya kan baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh, kita mencari qadhi yang lain saja," jawab sang raja. Namun setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi qadhi kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi qadhi. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujuinya jika ia diangkat menjadi seorang qadhi. Maka tatkala ia menunjukkan dirinya menjadi qadhi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda pun menyetujuinya. Begitu mendengar Fulan diangkat menjadi qadhi, maka Abu Nawas mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Fulan yang jadi qadhi? Kenapa tidak yang lain saja?" ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu, kisah Abu Nawas menolak menjadi qadhi dengan cara pura-pura gila bukan tanpa alasan. Beginilah kisahnya. Ketika ayah Abu Nawas sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang juga pernah menjadi seorang hakim atau qadhi. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku," pinta sang bapak. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" "Benar bapak." "Ceritakanlah dengan sejujurnya, bau kedua telingaku itu." "Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Akhirnya sang ayah bercerita perihal yang menyebabkan telinga sebelah kiri bau dan kanan harum. "Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang, aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi qadhi. Jika kelak kau suka menjadi qadhi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai qadhi," jelas sang bapak. Akhirnya terungkaplah sebab Abu Nawas pura-pura menjadi gila, yakni hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi qadhi yang memutus suatu perkara. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi.
Bahkan tak jarang juga, Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh Baginda Raja. Dikisahkan bahwa Raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya Raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian Raja. Singkat cerita, Raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya, Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi, Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati di panjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang, berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja, dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan, selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh Raja. Saat akan dieksekusi mati oleh Raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum panjung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya Raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, Raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum panjung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada Raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum panjung? Raja paham itu tidak salah, dan Raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan. Di mana Abu Nawas berteriak, hukuman panjung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka Raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, Raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya Raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, Raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat Raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga Raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat.
Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan? Sobat Azul rahimakumullah, banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa. Namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak
kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sobat Asul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. "Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan," kata Raja kepada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. "Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya," jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri.
perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Sobat Azul rahimakumullah, Alkisah, Abu Nawas mendapat undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, dia juga diminta mengisi tausiah agama. Abu Nawas pun datang pada jamuan makan malam itu untuk menghormati tuan rumah. Namun karena datang lebih awal, Abu Nawas mendapat tempat duduk di paling depan. Duduk di kursi itu seakan-akan Abu Nawas menjadi orang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan mulai berdatangan dan disusul oleh pejabat kerajaan yang terkejut karena di kursi bagian depan diduduki oleh Abu Nawas. Mendapati hal tersebut, si pejabat langsung protes dengan keras kepada panitia makan malam. Kenapa saya, pejabat kerajaan yang terhormat, mendapat tempat duduk di belakang dan justru Abu Nawas ada di depan? Protes pejabat itu. Pertanyaan Bapak harusnya langsung kepada Abu Nawas, ujar panitia tersebut. Pejabat itu berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya, pejabat kerajaan. Wahai Abu Nawas, engkau tidak pantas duduk di kursi depan, karena yang pantas adalah diriku, pejabat kerajaan. Mendapat teguran sombong, Abu Nawas mulai bicara, dan kemudian terjadilah perdebatan yang menghebohkan orang yang hadir di jamuan makan malam tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, Anda tidaklah lebih baik dari seorang pesulap, kata Abu Nawas. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus si pejabat tegang. Sekalipun saya pesulap, ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Dan apa hubungannya? Tanya pejabat itu. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda terpilih menduduki jabatan itu. Terang Abu Nawas. Mendapat pernyataan demikian, pejabat itu terdiam dan merasa malu. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu mundur dan kembali duduk di kursi yang sebelumnya.
Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas bertemu 3 orang cerdik. Ketika itu, ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, juga suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negeri. Ketika itu, 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya, penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas pun setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu, mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyuman. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua pun bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung saja bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal dengan jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" Tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini sangat tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau Anda tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu itu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, tapi tidak pernah jera atas perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya itu. Tapi anehnya, si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niatan kabur. Justru ia menghampiri warga yang tengah mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera," sahut salah seorang warga.
Kita lempari batu saja ke kepalanya biar tidak meresahkan warga. Timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tetapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya," tanya para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini." Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri, sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan, si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang menolong. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi, dia pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga lain. Tetapi sayangnya, niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. "Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam, ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Hakim. Sontak si pencuri langsung jatuh pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kamu merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat
berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparkannya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi juga Tuan Menteri ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul berapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Sobat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas diminta istrinya mengantar bebek bakar itu kepada Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas agak malas, sebab dia sendiri makan tanpa lauk. Sudahlah, supaya Baginda Raja makin sayang sama kamu suamiku, ucap istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mengalah. Dengan berat hati, ia menenteng bungkusan bebek panggang yang menggoda seleranya itu. Diam-diam, Abu Nawas tidak tahan juga. Biar saja ku ambil paha yang satu itu, pikir Abu Nawas sembari mematahkan kaki bebek tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun segera memakannya. Akhirnya Abu Nawas sampai juga ke istana dengan membawa bebek panggang berkaki satu menghadap Baginda Raja. Abu Nawas disambut Baginda Raja dengan begitu ramah. Rupanya ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja juga sedang makan. Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja melihat Abu Nawas menenteng sesuatu. Tanpa banyak cakap, Abu Nawas menyerahkan bawaannya kepada Baginda Raja. Bebek panggang, gumam Baginda Raja tersenyum cerah. Belum lagi menikmati bebek panggang, hadiah dari Abu Nawas, Baginda Raja terdiam beberapa saat, mendapati bebek panggang itu hanya berkaki satu. Mengapa bebek panggang ini hanya berkaki satu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Memang di negeri ini, bebek-bebek hanya memiliki satu kaki, wahai Baginda. Kalau Baginda Raja tidak percaya, cobalah lihat di kolam, jawab Abu Nawas santai. Mereka berdua pun berjalan menuju kolam. Di sana banyak bebek berendam sambil mengangkat sebelah kakinya, sehingga tampak hanya berkaki satu, kata Abu Nawas cengengesan. Di sini bebek hanya berkaki satu, Baginda. Lanjutnya sembari jarinya menunjuk gerombolan bebek di kolam. Tentu saja Baginda Raja tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak keras. Semua bebek pun terkaget, menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. Subhanallah, kata Abu Nawas. Bahkan bebek pun takut
tunduk pada keinginan Baginda Raja. Barangkali kalau Baginda meneriaki Paduka dan secara refleks menggandakan kaki menjadi 4 dan kemudian terbang juga. Baginda Raja terlihat seperti marah, tapi ternyata yang terjadi justru ledakan tawa Baginda. "Yuk, kita makan sama-sama bebek panggang berkaki 1 itu," ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun makan dengan lahap. "Alhamdulillah, rezeki memang tidak kemana," ujarnya sembari mengapungkan senyum bibirnya. Sobat Asul rahimakumullah, Abu Nawas saat sedang tidur pulas tiba-tiba dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian ia turun dari tempat tidur dan jalan menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci, dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya, sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Hingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dimulai dari barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru saja pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat semua barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang sedianya akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di dalam lemari, dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula, setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi
dia yang merampok semua makananku, pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi, kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Ya tentu saja. Kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya, dengan susah payah, si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas pada suatu hari ikut berburu beruang di hutan bersama Baginda Raja. Dia tidak bisa mengelak titah Baginda Raja, meskipun harus diakui bahwa dia sangat takut pada binatang-binatang buas. Baginda Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaiannya basah kuyup, Baginda Raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang sangat lambat. Tetapi Raja dan para pengawal sangat keheranan ketika melihat pakaian Abu Nawas tetaplah kering, sedangkan Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak memungkinkan bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, Baginda Raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian mereka tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi. Hujan turun lebih deras dari hari pertama, tetapi Raja dan para pengawalnya tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi terlebih dahulu, tentu dengan pakaian yang tetap kering. Baginda Raja dan para pengawal keheranan dan penasaran sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan. Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mudah saja, tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh Baginda Raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Raja yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya Baginda Raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, pungkas Abu Nawas. Dasar kau Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Begitulah cara Abu Nawas menghindari hujan agar pakaiannya tidak basah kuyup.
Azul rahimakumullah, Abu Nawas mendadak didatangi beberapa utusan istana. Baginda menginginkan sosok humoris nan cerdas itu segera hadir di istana. Mereka mau menanyakan, kenapa Abu Nawas menolak perintah Baginda Raja ketika hendak diberi jabatan sebagai qadhi atau hakim istana. Hai Abu Nawas, kau dipanggil Baginda Raja untuk menghadap ke istana, ucap wazir utusan Baginda Raja. Buat apa Baginda Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas dengan nada santai. Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu, tegas wazir. Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Abu Nawas berkelakuan seperti itu agar dianggap tidak waras, sehingga Baginda Raja tidak lagi memaksanya menjadi qadhi. Wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Baginda Raja? Tanya wazir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau, kata Abu Nawas. Wazir kembali bertanya dengan rasa penasaran. Apa maksudnya Abu Nawas? Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu, ucap Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah wazir beserta teman-temannya. Wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tidak waras itu kepada Baginda Raja. Tapi dengan geram Baginda Raja berkata, kalian semua bodoh. Hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja, kalian tidak becus. Cepat pergi sana. Kalian pergi ke rumah Abu Nawas lagi. Bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Sobat Azul rahimakumullah, Baginda Raja mendapat laporan dari menteri-menterinya kalau Abu Nawas bertingkah sangat aneh. Abu Nawas terlihat selalu duduk di atas kuburan. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja pun segera mendatangi penasehatnya itu. Baginda Raja langsung menuju kompleks kuburan. Dan benar saja, dia mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri di sana. Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, hamba atau Baginda Raja yang gila? Baginda Raja menjawab, tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan? Justru itulah hamba yang waras dan Baginda yang gila, timpal Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa bisa begitu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaan Baginda Raja suatu saat pasti akan musnah, dan disitulah Baginda akan hidup abadi, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. Oleh karenanya, hamba mempersiapkan diri untuk tinggal kekal ini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah. Padahal semua itu akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan. Padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir bagi Paduka. Tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan.
Baginda Raja tidak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak dan berkata, "Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan, Abu Nawas. Nasihatilah aku, wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, "Cukuplah Baginda Raja melakukan banyak amal soleh." Perlahan, tangis Baginda Raja mulai reda. "Terima kasih atas nasihatnya, wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepada Anda, wahai Paduka. Jika Anda sanggup melakukannya, maka hamba akan sangat berterima kasih sekali kepada Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu," balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usia hamba?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaan hamba yang kedua, mampukah Paduka Raja menjaga hamba dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja aku tak akan mampu, wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baik, sekarang permintaan hamba yang ketiga. Mampukah Paduka memasukkan hamba ke surga dan menjauhkan diri hamba dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tidak mungkin mampu aku lakukan, wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, hamba tidak membutuhkan bantuan Anda. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh ketenangan. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas mendengar Raja Pengisnan kejam bernama Timur Leng menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan. Raja Timur Leng dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga sangat ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri, sebab Raja Timur Leng dan pasukannya terkenal sadis serta kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Timur Leng beserta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. "Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Timur Leng ditimpa musibah angin topan yang sangat dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa," kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serempak menjawab "Amin" dengan lantang. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Timur Leng?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Timur Leng," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas sangat terkejut. Begitu pula dengan penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Timur Leng sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Timur Leng menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh, orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup,"
ujar sang tentara Raja Timurleng. Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi, selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti. Balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Timurleng tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas. Justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun permasalahan lain muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab memakan banyak hasil panen warga. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu. Bisa-bisa Panglima tentara Raja Timurleng akan murka. Tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. Aku setuju dengan usulan kalian, tapi dengan satu syarat. Kalian semua harus menemaniku saat menghadap sang panglima, ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemaninya memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu naasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemetaran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Dia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar, sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya Panglima Tentara Raja Timurleng tidak marah? Akhirnya, Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya?" ucap Abu Nawas. "Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya," jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Kini dia menjadi punya 2 gajah. Sobat Azul, rahimakumullah. Diketahui, Abu Nawas terkenal dengan sifat jenaka dan jeniusnya. Tapi ternyata saat kematiannya membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan mensolati jenazah Abu Nawas. Bukan hanya itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat dan agak konyol. Dia kerap minum khamr hingga mendapat julukan penyair khamr. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini: "Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi Dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat." Gara-gara
syairnya ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi ada orang yang mengatakan kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia." Lalu gerangan apakah yang membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya dan akhirnya bersedia mensalatkan jenazah Abu Nawas yang sebelumnya ditolak? Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensalati jenazahnya. Namun ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secari kertas bertuliskan syair. Isi syair itu sebagai berikut. "Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampun? Aku berdoa kepadamu, seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada kepadaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini." Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia pun bergegas langsung mensalati jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Baginda Raja berencana merombak kabinetnya. Secara informal, Baginda Raja juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya di salah satu jabatan kementerian. Seperti diketahui, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Baginya, jabatan adalah musibah, apalagi jabatan menteri. Semasa hidup, ayah Abu Nawas yakni Syekh Maulana adalah seorang kadi atau hakim. Ketika Syekh Maulana wafat, Baginda Raja ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu, Abu Nawas tidak berani menolak sehingga ia berlagak gila. Akibatnya, gagallah rencana Baginda Raja. Begitu sudah dianggap waras, maka Baginda Raja mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus, jabatan tinggi tanpa pekerjaan yang jelimet. Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Kala itu sang ayah memanggil Abu Nawas. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan sang ayah. Ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" "Sudah ayah." "Ceritakanlah dengan sejujurnya. Bau kedua telingaku." "Aduh ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk," ujar Abu Nawas. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi seorang kadi. Jika kelak kau menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun
Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Raja Harun al-Rasyid. Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila dalam menolak permintaan baginda raja menjadi seorang kadi. Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya sama seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan, ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Jabatan Abu Nawas semacam staf khusus. Nah, kini bagaimana cara menolak permintaan baginda agar dirinya menjadi menteri? Membuat Abu Nawas sangat bingung. Salah satu jalan adalah menghindar bertemu baginda raja. Abu Nawas bersembunyi di rumah. Kepada istrinya dia berpesan, jika ada utusan baginda raja datang, katakan saya sedang uzlah di gunung. Uzlah adalah mengasingkan diri. Benar saja, utusan baginda raja datang ke rumah. Setelah selama sepekan lebih, Abu Nawas menghilang. Ketika utusan itu datang, si cerdik ini bersembunyi di kolong tempat tidur. Istrinya yang lugu ini mengatakan pesan Abu Nawas kepada utusan raja. Suamiku sedang menyepi di gunung, kata istrinya. Gunung mana? Tidak tahu, dia bilang di gunung, begitu saja. Utusan baginda raja bingung setengah mati. Apa yang akan disampaikan kepada baginda raja nanti? Benar saja, baginda raja marah-marah begitu menerima laporan utusannya. Cari di mana Abu Nawas? Harus sampai ketemu, titah baginda raja. Sementara itu, Abu Nawas langsung berangkat ke hutan begitu utusan itu balik ke istana. Dia berpesan kepada istrinya, jika utusan itu datang lagi, bilang saja, saya di hutan sana. Utusan disertai beberapa pengawal baginda raja datang juga ke rumah. Istrinya pun menunjukkan di mana suaminya berada. Abu Nawas sedang duduk di mulut sebuah goa di hutan sambil bicara sendiri ketika utusan dan pengawal datang. Hai Abu Nawas, raja mencarimu, cepatlah, kata utusan raja. Sebentar, saya sedang ngobrol dengan burung itu, ujar Abu Nawas sembari menunjuk seekor burung yang bertengger di dahan pohon. Ah, kau gila ya? Abu Nawas menunjukkan wajah serius. Saya sedang bicara dengan burung. Diamlah. Ini menyangkut masa depan baginda raja, ujar Abu Nawas meyakinkan. Utusan raja terheran-heran. Mau tak mau, mereka pun sabar menanti sembari menyaksikan tingkah Abu Nawas yang aneh itu. Tak lama kemudian, Abu Nawas ngeloyor menaiki keledainya. Utusan dan pengawal raja mengawalnya sampai istana. Begitu sampai di istana, Abu Nawas duduk di tempat biasa, sedangkan utusan menemui baginda raja di ruang lain. Sang utusan bercerita bahwa Abu Nawas setengah gila. Hamba lihat Abu Nawas bicara dengan burung baginda raja, ujar utusan berkisah. Baginda raja penasaran juga. Kemana saja kamu? Tanya baginda raja begitu melihat Abu Nawas berada di depannya. Mohon ampun baginda raja, hamba sedang menjalankan mimpi hamba untuk uzlah ke hutan, jawab Abu Nawas. Mimpi apa? Mimpi bertemu ayah hamba. Beliau berpesan agar hamba menyepi untuk sementara waktu agar dapat wangsit, ujar Abu Nawas. Terus sekarang sudah dapat wangsit? Tanya baginda raja penasaran. Sudah baginda, jawab Abu Nawas. Apa wangsit yang kamu peroleh? Mohon ampun baginda, ini tentang baginda. Hah? Tentang saya? Tentang apa itu? Desak baginda. Ayo ceritakan. Berdasarkan cerita burung, jika baginda hendak melakukan reshuffle para menteri, hendaknya memilih figur-figur yang benar-benar lebih baik dari menteri yang ada saat ini, tutur Abu Nawas.
Ya sudah pasti itu, sergah Baginda Raja. Memangnya kamu bisa berbicara dengan burung? Tanya Baginda memastikan. Begitulah Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Berdasarkan cerita burung, Baginda hendaknya jangan mengangkat menteri yang ciri-cirinya seperti saya. Lanjut Abu Nawas. Ah, burung kok dipercaya? Ujar Baginda Raja. Jadi kamu menolak menjadi menteri? Tanya Baginda kemudian. Bukan begitu Baginda, ini berdasarkan cerita burung. Jika Baginda ingin negeri ini baldatun toyibatun warrobun gofur, ujar Abu Nawas. Burung itu adalah burung goib, burung yang dikirim dari langit. Lanjut Abu Nawas. Baginda Raja tampaknya mulai mempercayai omongan Abu Nawas. Apalagi begitu melihat wajah si cerdik ini yang sangat serius. Lagi pula, untuk apa Abu Nawas menyepi di hutan jika itu tidak ada masalah serius? Lalu, jika kamu tetap saya tunjuk jadi menteri, apa yang akan terjadi? Ujar Baginda setelah lama terdiam. Petaka Baginda Raja, jawab Abu Nawas spontan. Baginda Raja geleng-geleng kepala. Baik kalau begitu, tapi ada syaratnya. Bantu saya memilih figur-figur yang cocok untuk menteri mendatang, ujar Baginda Raja kemudian. Abu Nawas pun segera mengiyakan. Ia mohon diri pulang dengan langkah yang ringan. Ia girang setengah mati bisa lolos dari jabatan yang syarat masalah itu.